Pemuda itu bernama Kina. Ia melakukan wawancara sembari memberikan berkasnya kepada pemilik perusahaan. Perlu apa Anda di sini? Saya ingin melamar kerja, Pak. Ceritakan tentang diri. Nama saya Rizky Nafarat. Saya lulusan S1 dari Perbankan Syariah. Saya mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang digital marketing dan saya sangat antusias dalam bekerja. Mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan? Karena menurut saya perusahaan ini sangat cocok untuk saya yang mempunyai skill di bidang marketing dan IT. Apa kelebihan dan kekurangan? Kelebihan saya bisa menggunakan alat-alat digital dan saya memahami tentang IT. Kekurangan saya terkadang kurang puas untuk melihat hasil saya sendiri. Berapa ekspektasi gaji Anda? Saya harap perusahaan ini bisa menggaji dengan setimpal dengan pekerjaan saya. Jika diterima, apa yang Anda lakukan selama 30 hari pertama di posisi ini? Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk lebih giat di dalam pekerjaan yang Bapak berikan kepada saya, Pak, dengan sebaik-baiknya. Melihat dari semua berkas-berkas yang Anda berikan dari saya mendengar Anda ya secara langsung ya. Selamat ya, Anda diterima dan sudah bisa bekerja. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Berapa selesai? Udah? Setelah itu, perusahaan melakukan rapat yang dihadiri oleh owner perusahaan, Kina, dan sekretaris perusahaannya, yaitu Ibu Ina, dan manajemen perusahaannya, yaitu Ibu Yunjia. Kita akan membahas penurunan pendapatan perusahaan. Bagaimana pendapat kalian? Menurut saya, berdasarkan data yang ada, setelah saya amati, kita memerlukan inovasi-inovasi baru yang dimana kita dapat memperluas pemasaran produk-produk kita dengan memanfaatkan sosial media dan AI pada era 5.0 ini. Namun jika kita ingin membuat inovasi baru, kita sangat memerlukan banyak biaya. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus mencari investor untuk memasukkan dana ke perusahaan kita deh, Pak. Oke, baiklah. Pendapat kalian bagus semua. Saya mempercayakan kalian untuk mencari investor-investor yang ingin menginvestasikan dananya untuk perusahaan kita. Baik, sekian rapat hari ini. Silakan bekerja kembali. Baik, Pak. Terima kasih. Keesokan harinya, Kina sudah mulai bekerja di perusahaan tersebut. Setiap harinya, Kina bekerja sangat rajin dan tekun dalam bekerja. Ia mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
Hingga pada suatu hari, Kina dipanggil menemui owner perusahaan. Ya, melihat kinerjamu yang sangat luar biasa dalam perusahaan ini dan masalah-masalah yang saya berikan kamu kerjakan dengan tuntas, ya, saya ingin mempercayakan kamu menjadi manajer utama. Apakah kamu bersedia? Siap Pak, saya bersedia. Baik. Ya. Selamat ya untuk menjadi manajer utama. Beberapa hari kemudian, perusahaan berhasil menemukan investor dan melakukan meeting bersama investor. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan investor kita. Adapun proposalnya bisa Ibu lihat. Ini merupakan proyek perusahaan kami dalam 10 tahun ke depan. Jadi Ibu Silvi, dengan bergabungnya Ibu ke perusahaan kami, saya dapat menjamin Ibu akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari modal yang Ibu tanamkan. Karena menurut presentasi kami, Ibu bisa dilihat di sini bahwa grafik terus meningkat. Begitu dengan berdirinya pasar. Dan saya yakin bahwa dalam jangka waktu 5 sampai 10 ke depan, tahun ke depan, Ibu akan mendapatkan berkali-kali lipat dari modal yang Ibu tanamkan. Maka dari itu, apakah Ibu siap bergabung dengan perusahaan kami? Oke, baik Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak berikan kepada saya. Halo? Iya Pak, saya sudah di lantai 2. Apa? 10 miliar? Baik-baik. Sesuai kesepakatan awal aja ya Pak. Oke, siap. Setelah beberapa waktu, investor datang ke perusahaan untuk meminta pengembalian dana. Saya ingin menarik investasi yang saya berikan kemarin. Tunggu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Lihat dulu. Itu bukan yang saya harapkan. Saya menaruh kepercayaan di sini bukan hanya sedikit, tapi hasil yang diperlihatkan tidak sesuai dengan target apa yang dijanjikan pada waktu itu. Baik Bu, kami harap Ibu bisa memberikan kami waktu beberapa hari ke depan. Baik, Hal tersebut saya akan menunggu membuat owner informasi sangat selanjutnya. terkejut hingga melakukan meeting dengan para karyawannya untuk membahas hal tersebut. Bagaimana ini? Tadi investor datang ingin minta dananya kembali. Semua proyek gagal total. Mohon maaf Pak sebelumnya. Pak, nomor Paris Dan ternyata sedang aktif. uang perusahaan digelapkan oleh Pak Kina guna untuk kepentingan pribadi. Satu-satunya solusi Untuk dana investor kita harus menjual saham perusahaan. Beberapa hari setelah melakukan meeting, investor datang kembali untuk menemui owner. Setelah aset perusahaan diberikan, guna membayar uang ganti rugi. Oleh karena itu, perusahaan dinyatakan valid, karena aset perusahaan sudah tidak ada lagi. Demikian cerita singkat tentang kevalidan dari suatu perusahaan. Diharapkan dari cerita singkat ini, kita dapat mengutip pembelajaran bahwa perusahaan harus memilih pegawai yang jujur dan amanah. Perusahaan harus berhati-hati dalam memilih pegawai untuk dinaikkan sebagai manajer dan petinggi di perusahaan. Karena kejujuran merupakan aset tertinggi dalam pekerjaan. Cukup sekian cerita singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita lihat Oh, ini habis. Minta dananya ulang. Terus ini gimana sih? Kok ngomong bener?